Seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP tewas diduga dianiaya seniornya. Benarkah latar belakang kasus ini murni masalah pribadi atau ada indikasi kekerasan antara senior dan junior di STIP? Kita diskusi. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran di Jakarta bertambah menjadi 4 orang. Benarkah latar belakang kasus ini murni masalah pribadi atau ada indikasi kekerasan antara senior dan junior di STIP? CCTV merekam detik-detik korban Putu Satria Ananta Rustika, taruna tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta saat dievakuasi teman-temannya setelah dianiaya para seniornya hingga tewas. Polisi terus mengembangkan kasus tewasnya taruna tingkat 1 di STIP Jakarta ini. 3 senior ditetapkan sebagai tersangka baru. Dengan ini sudah ada 4 tersangka atas tewasnya taruna tingkat 1 Putu Satria. Polisi menyatakan 3 tersangka baru masing-masing punya peran tersendiri. Ada yang memanggil korban hingga mengawasi keadaan saat penganiayaan terjadi. Pelaku FA alias A adalah taruna tingkat 2 yang memanggil korban Putu bersama rekan-rekannya yang dari lantai 3 untuk turun ke lantai 2, ya. Ini yang diidentifikasi menurut persepsi senior tadi salah atau menggunakan pakaian olahraga memasuki ruang kelas dengan mengatakan, "Woi, tingkat 1 yang pakai PDU itu pakaian dinas olahraga, sini." Jadi turun dari lantai 3 ke lantai 2. Lalu Eva juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV, kemudian keterangan para saksi. Sementara itu pihak STIP menyatakan korban tewas bukan akibat perpeloncoan, melainkan ada persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Sebenarnya tidak ada perpeloncoan, jadi kita sudah hapus semua perpeloncoan. Karena itu penyakit turun-temurun, saya sendiri sudah setahun di sini. Itu semua saya sudah hapus perpeloncoan, sudah nggak ada. Itu mesti terjadi nih? Nah, itu di luar kuasa kita karena tadi tidak ada dalam program kita. Nah, seperti tadi dijelaskan Pak Kapolres, ini terjadi di kamar mandi. Tapi memang tidak ada lagi budaya seperti itu. Tidak ada, sudah kita hilangkan. Jadi ini murni person to person. Pengamat pendidikan bilang kasus kekerasan di STIP bukan masalah pribadi, tapi masalah senioritas di lingkungan sekolah. Sebenarnya nggak bisa dibilang pribadi ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari awal aja sudah bukan pribadi. Itu terbukti satu ya, kejadian itu melibatkan lebih dari 1 orang. Yaitu kalau pribadi ya 1 dengan 1. Kalaupun tidak 1 dengan 1, itu biasanya korban sendirian, pelakunya rame-rame. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat dari awal, ini enggak. Jadi antara korban itu dengan teman-teman, beberapa temannya, sementara pelaku juga. Lalu yang kedua adalah ada provokasi gitu ya, kemudian juga ada kerjasama kan antar pelaku gitu ya. Misalnya melihat situasi aman atau tidak gitu, itu kan menunjukkan partisipasi ada gitu ya, jadi tidak mungkin ini secara pribadi. Nah lalu yang menunjukkan tidak pribadi juga, ini kan si korban ini dipukul yang pertama gitu. Nah kalau korban tidak jatuh pingsan dan meninggal seperti itu, mungkin teman-teman yang lainnya akan mengalami pemukulan juga, teman-teman korban kan begitu. Terkait relasi kuasa. Jadi kalau kita bicara pendidikan di perundungan atau kekerasan fisik, biasanya ada relasi kuasa. Relasi kuasa itu misalnya guru kepada murid gitu, atau dosen kepada mahasiswa, tetapi bisa juga kakak senior terhadap adik junior. Jadi nggak mungkin seorang junior ya kemudian mengerjain kakak kelasnya, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi di sini ada prinsip relasi
kuasa. Dengan begitu sebenarnya ini terbantahkan gitu, terbantahkan ketika dikatakan bahwa ini masalah pribadi. Ini jelas bukan masalah pribadi dan ini kampus harus bertanggung jawab. STIP yang berada di bawah naungan Kemenhub membuat Menteri Budi Karya Sumadi angkat suara. Menhub berjanji akan mereformasi kurikulum pendidikan di STIP. Menjadi dasar bagi kami untuk melakukan reformasi pendidikan vokasional dari Kementerian Perhubungan. Apa yang akan kita lakukan adalah kami akan merubah kurikulum dengan yang lebih humanis dan berteknologi. Serta-merta minggu depan semua atribut kita hilangkan. Ya. Bahkan kami akan membuat sesuatu yang lebih humanis. Tidak tiap hari mereka menggunakan seragam itu. Satu hari pakaian putih, satu hari pakaian batik, di hari libur mereka pakai bebas. Dua hal lain yang mungkin perlu kita tindak lanjuti adalah mahasiswa atau taruna-taruni tingkat 2 tidak lagi di asrama. Budaya kekerasan di STIP diduga sudah lama ada karena ini bukan kali pertama taruna tewas di STIP. Tahun 2014 dan 2017 kekerasan juga menyebabkan taruna tewas di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jakarta. Dalam hal ini kita tidak bisa mengatakan gitulah kampus bahwa mereka udah bertanggung jawab dengan cara nyerahin ke polisi gitu. Kasus ini tidak begitu. Tetapi bahwa ini harus didalami karena diduga kuat terjadi budaya kekerasan. Jadi nanti nih adik-adik kelas yang sekarang tingkat 1, kalau dia naik tingkat dan punya adik kelas, dia akan melakukan tindakan yang sama. Jadi ini ada pendisiplinan kakak-kakak tingkat dengan cara-cara kekerasan. Patut diduga kuat sebenarnya itu. Kita sudah sering mendengar kekerasan di lingkungan sekolah. Mengutip pernyataan dari pengamat pendidikan, untuk menghilangkan budaya kekerasan di lingkungan sekolah harus dimulai dari mindset anti kekerasan. Mulai dari pengelola, pengajar, dan para siswanya agar budaya kekerasan bisa hilang dari sekolah. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.